Halo teman-teman, yuk mari kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi kegawadaruratan maternal dan neonatal, melanjutkan yang bagian atau part sebelumnya ya teman-teman. Sukses terus, pokoknya semangat terus. Yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengantisipasi dan mewaspadai adanya kasus kegawadaruratan maternal dan neonatal, kita harus paham dan tahu terlebih dahulu tentang kasus-kasus penyulit yang ada pada persalinan ya teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar tentang kasus penyulit persalinan yang ada pada kala 3 dan kala 4. Yang pertama kita akan mempelajari atonia uteri, yang kedua retensio plasenta, yang ketiga robekan jalan lahir, yang keempat perdarahan postpartum atau primer, dan yang kelima kita mempelajari shock obstetrik. Langsung saja ke materi yang atonia uteri. Perlu teman-teman ketahui bahwa atonia uteri merupakan kondisi kegagalan uterus untuk berkontraksi setelah persalinan atau kondisi di mana miometrium tidak berkontraksi. Gejala yang sering dijumpai pada kasus atonia uteri yaitu uterus tidak berkontraksi dan lembek. Karena gejala ini merupakan gejala terpenting atau khas atonia dan yang membedakan atonia dengan penyebab perdarahan yang lainnya. Yang selanjutnya, perdarahan terjadi segera setelah bayi atau anak lahir ya. Di sini, perdarahan yang terjadi pada kasus atonia sangat banyak dan darah tidak merembes. Yang sering terjadi pada kondisi ini adalah darah keluar disertai dengan gumpalan. Hal ini terjadi karena tromboplastin sudah tidak mampu lagi sebagai anti pembekuan darah. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu yang langsung mengalami perdarahan yang banyak. Ada juga tanda dan gejala yang lainnya, yaitu terjadinya shock, pembekuan darah pada serviks, dan pada posisi telentang akan menghambat aliran darah untuk keluar. Ibu yang mengalami atonia uteri, nadinya cepat dan lemah, tekanan darahnya rendah, pucat, berkeringat, kulit terasa dingin dan lembab, pernafasan cepat, pasien gelisah, bingung atau kehilangan kesadaran, dan urin yang pengeluarannya sedikit. Faktor penyebab kasus atonia uteri dikarenakan ibu mengalami kehamilan polihidramnion, kehamilan kembar, dan makrosomia. Faktor penyebab yang kedua, persalinan lama, karena uterus dalam kondisi yang sangat lelah. Yang ketiga, dikarenakan persalinan terlalu cepat. Yang keempat, persalinan dengan induksi atau akselerasi oksitosin. Yang kelima, karena infeksi intrapartum. Dan yang keenam, karena paritas tinggi. Kasus selanjutnya yang harus diwaspadai adalah kasus retensio plasenta, yang merupakan sisa plasenta dan ketuban yang masih tertinggal dalam rongga rahim. Hal ini dapat menimbulkan perdarahan postpartum dini atau perdarahan postpartum lambat pada 6-10 hari pasca postpartum. Dengan gejalanya yaitu plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras, tali pusat putus akibat traksi berlebihan, inversio uteri akibat tarikan, dan perdarahan lanjutan. Yang dapat menyebabkan kasus retensio plasenta yaitu yang pertama, plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tumbuh terlalu melekat yang lebih dalam, atau yang biasa disebut dengan plasenta adhesif, akreta, inkreta, ataupun perkreta. Yang kedua, karena plasenta sudah lepas tapi belum keluar. Ini karena kondisi kasus atonia uteri, kesalahan penanganan kala 3. Dan yang ketiga, kandung kemih atau rektum ibu penuh. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah adanya robekan jalan lahir, yaitu pengertiannya yaitu serviks mengalami laterasi pada lebih dari separuh pelahiran per vaginatum. Dengan gejalanya yaitu darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap dengan gejala yang lain, pucat, lemah, dan menggigil. Ada tingkatan robekan jalan lahir, yaitu yang pertama tingkat 1 atau derajat 1, yaitu robekan hanya terdapat pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum. Derajat 2, robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum transversalis tetapi tidak mengenai sphincter ani. Derajat 3, robekan mengenai seluruh perineum dan otot sphincter ani. Dan yang keempat, robekan sampai mukosa rektum. Yang harus mendapatkan penanganan yang segera dan harus dirujuk adalah jika ibu mengalami derajat keempat yang sampai dengan mukosa rektum atau sampai anus ya teman-teman. Kasus yang diwaspadai selanjutnya yaitu perdarahan kala 4 primer,
yang pengertiannya perdarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pertama pasca partum atau kehilangan darah secara abnormal. Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran per vaginam yang ditolong oleh dokter obstetrik ataupun bidan tanpa komplikasi lebih dari 500 mili. Penyebabnya bisa karena atonia uteri, retensio plasenta, ataupun laserasi luas pada vagina dan perineum. Dan di sini kasus sangat jarang laserasi segmen bawah uterus atau terjadi ruptur uterus. Dan kasus yang terakhir yang perlu diwaspadai adalah shock obstetrik. Pengertiannya, shock merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital atau suatu kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan tindakan segera serta intensif. Gejala dari shock yaitu nadi cepat dan lemah, 110 kali per menit atau bisa lebih, tekanan darahnya yang rendah, sistolik kurang dari 90 mmHg, pasien pucat, khususnya pada kelopak mata bagian dalam, telapak tangan, atau sekitar mulut. Pasien mengalami keringat yang berlebih atau kulit yang terasa dingin dan lembab, pernafasannya cepat 30 kali per menit atau lebih, mengalami gelisah, kebingungan, atau hilangnya kesadaran, dan urin yang sedikit kurang lebih dari 30 ml per jam. Oke, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Tetap semangat ya teman-teman, semoga urusannya selalu dilancarkan, tetap usaha, tawakal, dan berdoa untuk mencapai tujuan dan impian kita ya teman-teman. Semangat berjuang dan pantang menyerah teman-teman. Alhamdulillah kita sudah tahu tentang kasus kegawat daruratan pada persalinan yang pada kala 3 dan kala 4. Besok kita akan mempelajari yang lainnya lagi ya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah-salah dalam penyampaian materi, mohon maaf, mohon koreksi dari teman-teman. Apabila ada kritikan dan saran, silahkan ya. Jika berkenan, silahkan like dan subscribe supaya kita dapat belajar bareng di video selanjutnya. Semoga video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.